Haleluya. Puji Tuhan. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan sepanjang minggu ini? Amin. Tuhan kita dahsyat, sangat luar biasa saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu saya berkesempatan, sudah lama mendoakan dan merindukan berkunjung ke Labuan Bajo. Ya, saya penasaran, saya wawancara bule, kenapa kau mau ke Labuan Bajo ya? Rupanya ada hal yang sangat menarik di sana dan saudara, banyak pelajaran yang saya dapat selama perjalanan. Saudara, satu kali kami berangkat ke pulau, tadi pagi saya cerita bagaimana Tuhan perintahkan lumba-lumba untuk datang cuma buat kami lihat saja. Terus dia pergi saudara-saudara ya. Lalu yang kedua saudara, kami diajak ke sebuah di bagian utara Pulau Padar dan di situ memang tidak boleh ada turis ya karena itu bukan tempat umum. Jadi kami berenang seperti private beach, nggak ada orang lain cuma kami aja. Ya karena ada teman yang pas bertugas menjaga di sana dan kami diajak untuk mampir ke situ saudara-saudara. Dan di situ itu tidak tercatat banyak komodonya saudara. Memang salah satu tujuan saya mau lihat komodo. Lalu saya sengaja bilang begini, Tuhan perintahkan komodonya datang karena aku pengen lihat gitu. Saudara, nggak lama saudara-saudara. Saya sengaja ngomong gitu karena ada orang-orang lain yang supaya mereka menyaksikan kebesaran Tuhan bahwa doa itu sangat berkuasa. Lalu tidak lama datang seekor komodo besar sekali saudara-saudara. Dia jalan dari samping, dia keliling rumah itu di mana kami beristirahat. Dan saya bisa melihatnya dengan sangat jelas. Lalu saya teringat firman Tuhan. Tentang Nabi Nuh ketika dia mendirikan bahtera itu. Siapa yang suruh binatang-binatang itu datang? Apakah Nuh? Tidak. Pasti Tuhan penciptanya. Yang suruh binatang-binatang itu masuk sepasang-sepasang firman Allah katakan. Lalu saya mulai berpikir, Tuhan binatang saja taat sama suara Tuhan. Jangan sampai Yohana tidak taat sama suara Tuhan. Karena kita diciptakan untuk taat. Amin. Haleluya puji Tuhan. Bukan itu khotbahnya Bapak Saudara segelintir saja tentang liburan. Kita sudah masuk pada minggu kedua bulan April. Dan kita masih pada tema besar Loving People saudara-saudara. Dan secara khusus pada bulan ini di Gereja Sidang Jemaat Bethlehem kita menyelenggarakan Come on Bethlehem Together We Serve. Mau mengajak sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Ya saudara ada yang bilang gini, kalau semua melayani siapa yang dilayani? Pasti ada yang dilayani. Jangan takut soal itu. Ya dan jangan juga jadikan itu alasan untuk tidak melayani ya saudara-saudara ya. Karena Tuhan pasti akan kirim kota Bogor. Amin. Untuk dilayani. Kalau kota Bogor sudah dilayani, Tuhan akan kirim bangsa Indonesia. Tuhan akan kirim bangsa-bangsa untuk dilayani. Karena kerajaan sorga membutuhkan begitu banyak penuai. Dan kita dipanggil untuk menjadi pekerja-pekerja, untuk menjadi pelayan-pelayan. Ya terutama di dalam rumah Tuhan ya Bapak Saudara ya. Dimanapun kita berada, tapi terutama di dalam rumah Tuhan. Disinilah tempat kita diterima apa adanya. Disinilah tempat kita berlatih untuk mengasihi loving people secara khusus. Dan pada sepanjang bulan ini, Come on Bethlehem ingin mengeksplor semua pelayanan yang ada di gereja ini saudara-saudara. Saudara bisa kunjungi booth-nya di lantai 4 nanti sangat mendorong. Kalau saudara nggak tahu, saudara nggak akan cinta. Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan sayang. Tapi begitu tuh, ada ya pelayanan kayak begitu. Itu dia tuh. Itu yang kita mau ngajak saudara lihat supaya kita terbuka. Oh, ada loh pelayanan kayak begitu ya. Nah saudara, dan secara khusus pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Saudara untuk melihat sebuah judul dari khotbah firman Tuhan. The power of serving others. Ada kuasa dalam melayani orang lain saudara-saudara. Saudara, semua kita dipanggil untuk melayani. Dan Yesus adalah teladan sempurna. Seluruh kehidupannya ya dia melayani. Mulai dari dia usia 12 kita sudah lihat bagaimana dia meladeni pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang ada di dalam bait suci ya. Yesus melayani bahkan dia mengosongkan diri dan menjadi teladan. Dia bukan cuma mengajarkan tapi dia meneladankan. Dia membasuh kaki murid-muridnya saudara-saudara. Beberapa waktu sebelum dia diserahkan untuk disalibkan. Yesus mengambil pelayanan yang paling hina. Yaitu basuh kaki. Basuh kaki pada masa itu adalah pekerjaan seorang budak. Tidak ada yang lebih rendah dari itu. Tapi Yesus
memberikan sebuah teladan sikap seorang pelayan, tindakan seorang yang melayani itu sampai kepada bagian yang paling rendah, yang paling hina, itu yang dilakukan oleh Yesus. Saya membayangkan Yesus pada waktu itu secara manusia, ketika dia basuh kaki Yohanes, dia bilang begini, ini kesayanganku. 3 orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, ada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dia lalu cuci kaki Yakobus, ini juga kesayanganku. Ketika tiba kepada Petrus, ntar lagi dia akan menyangkal saya. Tapi gak apa-apa, aku sayang dia, aku melayani dia. Ya. Tiba kepada Yudas, ini gara-gara 30 keping perak orang ini akan jual saya. Sudah. Tapi Yesus tetap melakukannya karena loving people. Dia sedang menunjukkan sebuah teladan. Yesus bahkan diceritakan setelah dia bangkit dari kematiannya, dia bikinin sarapan murid-muridnya yang minggu lalu Pastor Arif khotbahkan itu. Tindakan yang hanya dilakukan orang-orang yang betul-betul punya sikap pelayan, servanthood yang Yesus tunjukkan saudara-saudara. Kenapa? Karena rupanya melayani adalah bukti kita orang-orang yang beriman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita selalu bilang kita percaya kepada apa yang Yesus katakan. Yesus katakan aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Apakah kita menunjukkan itu? Karena iman dengan perbuatan itu harus menjadi satu kesatuan. Seorang penginjil besar namanya Charles Spurgeon, hidup abad 18 menuliskan ini. Iman dan perbuatan terikat dalam satu kesatuan. Dia yang menaati Tuhan mempercayai Tuhan. Dan dia yang percaya pada Tuhan menaati Tuhan. Barang siapa tanpa iman, ia tidak mempunyai perbuatan. Dan siapa yang tidak berbuat, dia tidak beriman. Jadi antara iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Loving people, show you love people. Dengan cara melayani. Dengan cara memberi apa yang ada pada kita kepada orang yang membutuhkan, saudara. Oleh sebab itulah di GSJ Bethlehem ini kita sangat concern. Sehingga muncullah nilai yang disebutkan. Ministry and works are reflection of our love for God. Pelayanan kita, pekerjaan yang kita lakukan merupakan cerminan dari cinta kita kepada Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yaitu dengan cara melayani sesama kita. Firman Allah tidak mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan itu hanya datang ibadah hari Minggu. Bahwa mengasihi Tuhan itu hanya rajin berdoa dan baca Alkitab. Bahwa mengasihi Tuhan itu hanya tindakan-tindakan sesaat, tidak. Mengasihi Tuhan berbicara tentang seluruh kehidupan kita yang dinyatakan dalam bukti, dalam tindakan, dalam pilihan-pilihan kita. Terutama dalam hal ini melayani orang lain. Saudara, ada sebuah pengajaran Tuhan Yesus yang dia sampaikan pada hari-hari terakhir sebelum dia mati, saudara-saudara. Dan kita sebut itu sebagai khotbah akhir zaman. Mulai dari Matius pasal 24 terus sampai akhir ya saudara-saudara ya. Khotbah tentang akhir zaman. Khotbah yang sangat urgent. Pesan seseorang sebelum kematiannya itu pesan yang sangat hebat, sangat penting, yang perlu take note, yang perlu diperhatikan saudara-saudara. Dan Matius pasal 25 merupakan bagian di dalamnya. Dan itu menyangkut perumpamaan anak darah yang harus berjaga-jaga tentang kedatangan Kristus. Kan itu menyangkut juga talenta, perumpamaan talenta. Bagaimana orang yang terima 1 talenta dan dia kuburkan, dia tidak ngapa-ngapain. Itu bagian dari persiapan dari kehidupan akhir zaman. Dan hebatnya lagi tentang hari penghakiman saudara-saudara. Ada di dalam Matius pasal yang ke-25. Nah Yesus menyampaikan perumpamaan dalam Matius pasal 25 itu tentang apa yang akan terjadi pada hari penghakiman. Dan ini yang harus menjadi perhatian kita sebagai murid-murid Yesus yang tinggal di akhir dari akhir zaman ini. Apa itu saudara-saudara? Nah Yesus memberikan perumpamaan tentang penghakiman hari terakhir itu dari Matius pasal 25 kalau kita perhatikan mulai ayatnya 34. Ya, di situ dituliskan pada hari penghakiman hakim seperti gembala dia akan membagikan umatnya menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang dia sebut sebagai domba ada di sebelah kanan.
Kelompok yang kedua itu adalah kambing, itu dipisahkan di kelompok sebelah kiri. Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut? Dia berkata kepada yang ada di sebelah kanannya, ayatnya yang ke-34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi setelah hakim ini menimbang-nimbang, oh ternyata yang ada di sebelah kanan ini mendapatkan upah yang sangat luar biasa. Kamu akan mendapatkan kerajaan yang telah disediakan dari sejak bumi belum diciptakan, saudara-saudara. Dan dikatakan di situ alasannya kenapa? Kenapa yang kelompok domba ini mendapat penghargaan yang luar biasa? Ayat 35 mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Itu kepada domba. Saudara, nanti kalau ada kesempatan ke Israel, saudara harus berkunjung ke tempat yang namanya Kampung Nazaret. Karena di situ saudara akan lihat kambing dan domba ada dalam satu kandang. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan itu? Itu pelajaran yang sangat berharga, saudara. Ya. Dan kepada domba, Tuhan memberikan penghargaan itu. Namun kepada kelompok kambing yang ada di sebelah kiri, dikatakan dalam ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Why? Kenapa? Dia ulangi lagi ayat 42. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Dan seterusnya saudara. Jadi Tuhan membuat pemisahan pada hari terakhir. Tuhan membuat pembagian pada hari terakhir. Orang-orang yang melayani dan punya hati hamba dengan orang-orang tebusan yang tidak punya hati hamba dan tidak peduli dengan orang lain. Wow. Dan ini menjadi catatan yang penting saudara bagi kita sebagai umat Allah. Karena Yesus berkata kepada domba-domba dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan kepada kambing-kambing di sebelah kiri Yesus berkata, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Wow. Saudara, pelayanan yang kita berikan, ini tidak hanya berbicara di rumah Tuhan saja. Tapi di luar sana, di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita, dimanapun hati pelayan itu selalu ada saudara. Mau kita owner kah, mau kita karyawan kah, mau kita atasan kah atau pimpinan kah. Tuhan menetapkan bahwa semua kita dipanggil untuk punya hati yang melayani. Servanthood leadership. Punya hati yang melayani, yang artinya membuat kehidupan lebih baik. Saudara, dengan kata lain, apa yang Yesus sedang sampaikan dalam perumpamaan ini, bagaimana kita memperlakukan orang lain adalah bagaimana kita memperlakukan Yesus. Orang percaya yang palsu, dia tidak akan peduli untuk melayani orang lain. Rupanya saudara, catatan domba itu, faktor kita menjadi domba bukan hanya karena sekedar rajin ibadah. Bukan cuma sekedar kita rajin baca Alkitab. Tetapi yang sangat menentukan kehidupan kita adalah hati hamba yang selalu tersedia bagi Tuhan pakai. Menolong, membangun orang-orang yang kehidupannya perlu dibangun. Saudara, hal sekecil apapun yang kita lakukan, firman Allah katakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk organisasi. Saya selalu berdoa itu, Tuhan saya khotbah
Saya khotbah untuk Tuhan. Supaya orang lebih mencintai Tuhan. Supaya orang lebih percaya kepada Tuhan. Bukan untuk saya. Bukan supaya saya dinilai bagus. Jauhkan itu dari saya Tuhan. Ya. Apapun yang kita lakukan. Asyir kah, mimpin pujian kah, saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan di rumah Tuhan, di rumah kita, dimanapun kita berada. Lakukanlah itu untuk Tuhan, saudara. Saya suka dengan tulisan dari John Wesley. Dia katakan, salah satu aturan utama agama adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengabdi kepada Tuhan. Dan karena dia tidak terlihat oleh mata kita, kita harus melayani dia dalam diri sesama kita. Yang dia terima seolah-olah dilakukan untuk dirinya sendiri, berdiri di hadapan kita. Yesus memang tidak kelihatan. Tapi sedikit pekerjaan dan pelayanan yang kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan dan tidak berdaya. Bingung ini mau ibadah, parkirnya di mana ya? Itu gak berdaya itu saudara. Saya mau masuk dalam hadirat Tuhan susah. Perlu dibantu dengan suara yang lebih merdu. Kayak choir kita yang luar biasa. Perlu dibantu dengan WL yang memandu. Saudara. Nah apa yang kita lakukan itu membangun iman orang. Saya perlu suara Tuhan, saya perlu dengar khotbah hari ini. Saya perlu dengar pesan Tuhan hari ini, saudara-saudara. Sedikit yang kita lakukan, saudara-saudara. John Wesley katakan, ya, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Sedikit pun yang kita bisa lakukan, ya, itu adalah untuk Tuhan karena Yesus memang tidak kelihatan. Kan Yesus bilang, aku di penjara, kamu datang mengunjungi aku. Emang Yesus pernah di penjara? Gak ada. Tapi perlakuan kita kepada orang-orang yang tidak berdaya. Cari tempat duduk. Aduh, bisa duduk di mana ya? Tadi pas mau berangkat ke gereja tuh sakit perut jadi mendadak gitu. Waduh, asyir bantu. Apakah itu menolong? Yes. Di rumah mumetnya luar biasa ya kan. Kenapa? Yang di rumah gak senyum soalnya belum kenal Tuhan. Datang ke gereja ketemu Asyir, shalom, haleluya, happy Sunday. Gembira gak kira-kira? Itu gak berdaya tuh karena keadaan. Sedikit saudara, jangan berpikir yang wow gitu, enggak. Sedikit aja yang kita bisa berikan. Itu sudah melayani Tuhan saudara. Karena apapun yang kita lakukan. Untuk membangun kehidupan, untuk menolong orang lain, membuat mereka menjadi lebih baik. Itu namanya pelayanan. Saudara-saudara yang punya usaha. Ketika saudara meng-hire orang, saudara sedang memberi makan. Saudara sedang bikin dapurnya bisa berasap. Itu pertolongan. Itu pelayanan. Saudara. Itu yang Tuhan mau bahwa kita, apapun posisi kita tetap pada sikap kita melayani. Karena melayani itu tidak hanya terbatas kepada customer service. Bukan, saudara. Dimanapun dan kapanpun. Nah, saudara, Yesus sangat concern dengan melayani tentang sesama. Dia sangat peduli. Makanya dia memberikan pesan akhir zaman salah satunya itu. Melayani sesama. Gunakan talenta, layani orang lain. Gunakan talenta, bikin hidup orang lain lebih baik. Kalau memang kamu pintar mengajar, kalau memang kamu pintar dengerin orang. Ada nggak yang punya karunia seperti itu? Ada saudara-saudara. Orangnya ngoceh, dia dengerin terus 1 jam lewat, 2 jam lewat. Ada yang gak sanggup, ada yang sangat sanggup. Dan itu karunia. Ya kan? Saya pernah dengerin orang ngomong, bisa 2-3 jam, padahal poinnya cuma 3. Dia ulang lagi ceritanya, nanti di ujung dia balik lagi. Karena memang itu dia perlu melepaskan. Nah kalau kita punya karunia untuk mendengar, dengarkanlah. Karena waktu kita mendengarkan, kita membangun orang itu. Membuat hidupnya lebih baik. Itulah pelayanan. Mengapa Yesus sangat concern? Sehingga dia mengambil alih. Kalau kamu melakukannya buat orang tidak berdaya, kamu sedang melakukannya untuk aku. Kan itu, maaf ya, gila banget itu. Oh, Yesus gak terima apa-apa kok. Orang lain yang dilayani, kenapa Yesus yang merasa? Begitu pentingnya pelayanan itu, saudara-saudara.
3 alasan dasar yang saya temukan. Yang pertama, karena kita ini umat tebusan. Sikap yang perlu dibangun sebagai umat tebusan adalah mengucap syukur. Dan mengucap syukur itu bukan cuma lip service. Tuhan gak mau lip service saja. Dia mau kehidupan. Dia mau kita menggunakan seluruh kehidupan kita, kemampuan kita. Menunjukkan bahwa kita ini orang yang bersyukur. Ucapan syukur bukan saja dengan perkataan mulut, dengan nyanyian, tapi dengan perbuatan. Saudara, anggap aja diri kita. Mana yang kita lebih suka? Orang berterima kasih hanya dengan mulut saja, atau dengan mulut disertai dengan tindakan. Orang tua, udah bekerja, jungkir balik, banting tulang, banting kursi, banting meja. Sekolahin anak. Terus anaknya bilang gini, terima kasih papa mama, sudah banting-banting semua supaya saya bisa sekolah. Tapi dia gak mau kerja. Apa yang kita rasakan? Sebagai orang tua, sudah. Dengan mulut itu penting, bilang terima kasih dan mengucap syukur, itu penting. Karena itu mengafirmasi apa yang orang lain lakukan. Waktu saya bilang, saya kalau ketemu sama choir habis nyanyi, Ibu terima kasih buat pelayanannya sangat luar biasa, saya sangat diberkati. Senang gak kira-kira? Pengen nyanyi lagi? Bila perlu Pastor Yohana berdiri lagi di situ, saya nyanyi sekali lagi. Itu mengafirmasi. Ya. Tapi jika disertai dengan perbuatan ucapan terima kasih itu menunjukkan perubahan di dalam diri kita karena apa yang kita sudah terima. Perkataan saja tidak cukup, harus disertai dengan perbuatan. Karena perbuatan yang kita lakukan karena akibat kita mendapat sesuatu anugerah, itu menunjukkan perubahan yang terjadi atas apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, sikap mengucap syukur itu harus termanifestasikan dengan cara melayani orang lain, saudara. Melakukan sesuatu untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Dalam konteks keluarga jasmani maupun rohani, komunitas dimanapun kita berada. Roma pasal 7 ayatnya yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukuman Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kalau saudara baca terjemahan lain mungkin lebih mudah untuk memahaminya. But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Dulu kita melakukan segala sesuatu sebelum kita diselamatkan supaya kita memenuhi standar Tuhan. Supaya kita dapat perkenanan Tuhan. Supaya kita ini dikatakan oleh Tuhan itu tidak berdosa. Kita berusaha memenuhi itu hukum Taurat namanya. Tapi di perjanjian baru tidak lagi seperti itu. Kita sudah dilepaskan dari hukuman-hukum Taurat. Dan sekarang masuk kepada kasih karunia yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Makanya dia katakan kita sudah melayani dalam keadaan baru menurut roh. Jadi kita melayani bukan karena supaya kita memenuhi standar Tuhan. Tapi kita melayani karena ada pembaharuan yang terjadi oleh keselamatan di dalam Yesus Kristus dan iman kepada Dia. Kita melayani bukan supaya kita selamat. Tetapi kita melayani karena Kristus menebus hidup kita. Dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan buah roh. Oleh sebab itu pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu bukan untuk menggosok Tuhan. Bukan untuk menyogok Tuhan. Karena dia gak perlu disogok, dia sudah penuh kasih. Tapi yang kita lakukan itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih
Aku nggak layak diselamatkan. Aku nggak layak untuk diampuni. Aku nggak layak untuk diterima apalagi jadi anggota kerajaan surga. Aku nggak layak, tapi Tuhan sudah melayakkan aku. Berbalik kepada itu sebagai responnya, aku memberikan diriku melakukan apa saja asalkan Tuhan dimuliakan melalui membangun kehidupan orang lain lewat pelayanan yang saya lakukan. Jadi sikap terbaik dari orang-orang yang ditebus oleh Yesus adalah bahwa aku di sini untuk melayani. Apakah saudara pemilik perusahaan, profesional, pengusaha, karyawan? Ya. Dalam konteks gereja bukan cuma asyir. Bukan cuma yang lain-lain tetapi pengkhotbah juga. Pemimpin juga di dalam gereja. Semuanya kita harus punya sikap bahwa aku di sini untuk melayani. Aku di sini untuk membuat hidup orang lebih baik lagi. Itu yang pertama, saudara. Alasan yang kedua kenapa Yesus begitu concern bahwa kita harus memiliki hati yang melayani atau sikap atau tindakan yang melayani orang lain, yaitu bahwa kita telah diberikan karunia. Ada begitu banyak karunia-karunia rohani. Setiap investor mengharapkan return dari investasinya. Ada begitu banyak investasi sorga yang sudah ditaruh di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah apakah kehidupan kita menguntungkan kerajaan sorga? Apakah kehidupan kita menghasilkan? Kalau Tuhan sudah taruh sesuatu di dalam diri kita nih, tak kasih karunia, karismata. Karunia untuk melayani orang, karunia untuk berbicara dalam bahasa roh, karunia untuk menerjemahkan dalam bahasa roh, karunia untuk hospitality. Apakah di kerajaan surga sudah diuntungkan dengan semuanya itu? Karunia untuk berkhotbah, karunia untuk mengajar. Apakah kerajaan surga sudah diuntungkan dengan semua investasi ilahi di dalam kehidupan kita? Itu yang kita perlu pikirkan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 firman Allah katakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama di antara semuanya itu. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saya pikir ayat ini sangat jelas. Sangat jelas, ya. Firman Tuhan menghubungkan antara kesudahan zaman dengan kasih terhadap sesama. Dan kasih terhadap sesama itu dihubungkan dengan melayani orang lain. Sesuai dengan karunia-karunia yang sudah diberikan. Nah saudara, ayat ini mendorong kita, mengajak kita ya. Ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat yang tersebar. Orang-orang Kristen mula-mula yang mengalami diaspora dan mereka tertekan oleh karena iman. Mereka tertekan oleh karena penganiayaan. Mereka mengalami ada begitu banyak kesulitan yang di Asia Kecil. Yang ada di daerah Mesopotamia. Di mana saja mengalami tekanan yang begitu buruk saudara-saudara. Di tengah-tengah itu firman Allah datang dan berkata jangan lupa melayani. Kalau ada di antara kita yang sedang susah, jangan lupa melayani. Kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi banyak kesulitan, jangan lupa tetap punya hati yang melayani. Di rumah kita, di rumah Tuhan, dimanapun kita berada. Sebagai pengurus yang baik. Nah saya suka dengan kalimat ini saudara. Pengurus yang baik. Apakah saudara mau disebut sebagai pengurus yang baik? Saya mau. Saya mau disebut sebagai pengurus kasih karunia Allah yang baik.
Pengurus yang baik yang dimaksudkan adalah pengurus yang bisa diandalkan. Pengurus yang bisa dipercaya. Pengurus yang pasti akan mengembangkan apa yang dipercayakan kepadanya. Orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak bisa diam dengan kasih karunia itu sendiri. Dia berdiam diri gak bisa. Kenapa? Karena dia akan bangkit, karena dia akan tergerak, karena dia akan selalu mengingat betapa hebat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Dan aku tidak boleh berdiam diri. Makanya benar Pastor Arif kemarin minggu lalu sudah mengingatkan kita. Jangan ada pengangguran di Bethlehem. Bethlehemers tidak boleh menganggur. Amin. Bilang sama sebelah, jangan nganggur. Apalagi ngantuk, jangan. Nggak ada sih kalau dari sini kelihatannya ya. Kenapa kita nggak boleh nganggur? Karena memang kita tidak diciptakan untuk menganggur. Apalagi ditebus dengan darah Yesus untuk menganggur. Nggak ada. Sorry ini agak keras sedikit ya. Nah Yesus bayar hidup kita dengan darahnya. Amin. Kita baru saja merayakan Jumat Agung. Hidup ini tidak murah saudara-saudara. Kasih karunia Tuhan itu tidak murah walaupun kita terima secara gratis. Tapi itu ada darah yang tercurah. Dan kalau darah sudah tercurah apakah kita mau diam-diam saja sebagai ucapan terima kasih? Tidak pasti saudara. Yesus concern dengan pelayanan. Yesus concern dengan hati yang rendah dan mau mengosongkan diri. Melayani, membuat kehidupan orang lebih baik. Dibayar atau tidak dibayar, aku mau bikin hidup orang lebih baik. Itu concern Yesus. Dia peduli karena kita adalah umat tebusan. Dia peduli karena kita sudah diberikan banyak karunia. Banyak hal yang kita terima cuma-cuma dalam hidup ini. Dan jangan ambil itu menjadi satu advantage. Ya. Jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Alasan yang ketiga saudara-saudara. Alasan yang ketiga kenapa Yesus sangat concern dengan pelayanan. Karena ada kuasa dalam melayani. Ada kuasa. Saudara, seringkali kita berpikir begini. Ya, kalau ada acara besar nih ya. Kamu mau enak, jemaat datang duduk bisa menikmati. Kalau saya kan mesti pelayanan. Ntar lari ke sana, ntar lari ke sini. Sepertinya orang-orang yang melayani itu mengalami kerugian. Ketahui nggak saudara? Bahwa sebenarnya melayani tidak selalu rugi saudara. Ada keuntungan yang sangat besar. Karena ada kuasa dalam pelayanan itu sendiri. Ada kuasa dalam pelayanan itu sendiri. Kuasa apa yang ada di dalam pelayanan? Yang pertama, kuasa pelipat gandaan. Nah kalau saudara perhatikan, hamba yang baik dalam bahasa aslinya, itu kata baik itu sama dengan indah, tampan, luar biasa, terkemuka, pilihan, melebihi, berharga, berguna, cocok, terpuji dan mengagumkan. Nah ada banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang menggunakan kata yang sama dan itu yang kita perlu lihat konteksnya. Dalam latar belakang apa kata itu digunakan. Yang pertama Matius pasal 3 ayatnya yang ke-10. Di situ disebutkan kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius pasal 13 ayat 8 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lalu Matius pasal yang kelima ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini baru beberapa ayat yang saya ambil. Ada banyak ayat yang menggunakan kata baik, 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 baik. Hamba yang baik. Baik itu selalu identik dengan berbuah. Baik itu selalu dihubungkan dengan memuliakan Tuhan. Perlipat gandaan, ada benih, ada potensi yang sangat besar ketika kita melayani. Ketika kita menggunakan kekuatan yang ada pada kita, kemampuan, keterampilan untuk membuat kehidupan orang lebih baik lagi. Ada potensi besar yaitu potensi
pelipat gandaan, saudara-saudara. Saya mau cerita dan tadi pagi ini yang saya cerita. Kesaksian dari seorang volunteer. Ya. Dalam waktu yang sangat singkat saudara-saudara. 2022 HBLM memulai sebuah pelayanan masyarakat yang disebut dengan feeding center. Apa yang dilakukan di feeding center itu? Kita memberikan susu tambahan untuk anak-anak yang mengalami rapotnya merah, rapot kesehatan, malnutrisi ya, mengalami gizi buruk, saudara. Dan pada saat itu kami sedang berdoa, Tuhan kirimkan satu orang pengurus yang bisa membantu untuk program tersebut, saudara. Karena itu perlu banyak catatan, perlu urusan dengan kelurahan, ada 6 kelurahan di mana kita sudah berdampak di sana. Dan saudara-saudara, tiba-tiba ada satu anggota live dari Bogor Selatan yang mengajukan diri. Dan dia mengajukan diri pada waktu itu untuk menjadi admin dari kegiatan feeding center. Lalu dari tahun 2022 sampai kemarin bulan Maret dia harus pindah ke Tangerang, saudara-saudara. Karena suaminya kerja di sana, lalu anak juga mulai mau kuliah, jadi dia pindah. Dan kami bikin acara perpisahan. Dan saya kaget dengan laporan-laporan yang ada, saudara. Pada hari dia meninggalkan pelayanan itu, kita ada 16 relawan yang melanjutkan pekerjaan itu. Dan selama pelayanan itu dibuka, kita sudah bantu 257 anak yang mengalami gizi buruk. 148 diantaranya rapotnya sudah lulus. Wow, apa yang saya ingin katakan? Cuma dari satu orang yang menyerahkan diri. Yang menjadi benih, yang menjadi bibit, mati terhadap agendanya sendiri, menyerahkan diri untuk melayani, berdampak kepada ratusan anak yang tertolong nyawanya, berdampak kepada 16 orang relawan yang pada akhirnya menyerahkan diri dan menjadi relawan di program ini. Dan saya percaya, ini baru waktu satu tahun lebih ya, belum sampai 2 tahun ya, 2 tahun ya Bapak Ibu Saudara ya. Dari admin dan akhirnya dia menjadi PIC. Saudara, ada potensi pelipat gandaan dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Asalkan kita mau menyerahkan diri menjadi benih yang mati. Karena satu benih dia harus jatuh ke atas tanah, lalu dia harus membelah dirinya, dia harus mati. Maka benih itu akan berubah menjadi pohon yang akhirnya punya ratusan bahkan ribuan benih dari pohon yang dihasilkan tersebut. Satu benih yang mati. Dan hari ini, minggu-minggu ini, ada begitu banyak bidang pelayanan yang kita bisa lakukan di rumah Tuhan. Ya, karena konteks 1 Petrus pasal 4 itu adalah tubuh Kristus, saudara-saudara. Jadi pelayanan di dalam tubuh Kristus itu penting, sangat penting. Karena kita bukan cuma membangun kehidupan orang lain, tapi kita membangun kehidupan kita sendiri. Saudara. Yang kedua, ada kuasa apa dalam pelayanan itu, saudara? Kuasa perubahan hidup dan perubahan peran. Saudara ingin mengalami perubahan hidup, saudara, nggak cukup baca Alkitab. Lakukan Alkitab itu, di mana kita diperintahkan untuk melayani sesama kita. Ketika kita menjadi pelayan, kita memutuskan bahwa saya ada di sini untuk melayani, membuat kehidupan orang lain lebih baik, membuat ibadah lebih teratur, membuat flow-nya lebih enak, membuat semuanya lebih rapi. Saya yakin di antara kita di sini saudara begitu lihat ini kayaknya lebih bagus begini nih, ini kayaknya lebih bagus, pasti ada tuh. Itu karunia di dalam diri kita. Dan tahukah saudara, ketika kita melakukan menyerahkan diri, maka kita akan semakin berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Coba sekali-sekali datang. Ada orang lain yang datang juga ibadah gitu kan ya. Dahulukan orang lain coba. Beda saudara. Beda ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Nah saudara, Yesus berkata, perkataan Yesus yang berkata bahwa jika kamu tidak melakukannya, bagi mereka kamu juga tidak melakukannya. Untuk aku saudara, ketika kita melayani, maka fokus kita dari diri sendiri akan berubah menjadi kepada Kristus. Waktu saya melayani saudara-saudara,
saya harus melupakan dulu diri saya. Saya harus beralih dulu fokus saya. Aduh, saya dulu lagi gini, lagi begitu, lagi. No. Saya lagi mau melayani umat Tuhan. Disitulah terjadi perubahan, saudara-saudara. Dalam roh kita mulai beralih dari egosentris yang merupakan natur setiap manusia kepada Christ-centered, saudara-saudara. Karena Kristus ada di dalam hati setiap orang. Karena Yesus ada di dalam jemaat. Jadi ketika saya melayani jemaat, saya ada di sini untuk membuat hidup saudara lebih baik dengan khotbah ini. Ketika saya lakukan itu, dan saya berkata, Tuhan aku di sini melayani bukan untuk ditonton tapi untuk melayani. Pada saat itu egosentrisnya digesek, saudara-saudara. Dihapus sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita melakukan itu sudah terus secara terus menerus, maka perubahan yang nyata adalah kita akan semakin serupa dengan Kristus. Karena kita tidak berpusat kepada kehidupan kita sendiri, tetapi kita mulai mengalahkan kerajaanku yang merupakan natur manusia. Itu yang Pastor Arif sering bilang. Masalah terbesar di dalam dunia ini ketika aku itu ada di atas. Dan bagaimana cara kita mengikisnya? Bahwa hidupku bukan untuk aku semata. Tapi untuk Tuhan melalui orang-orang yang saya layani. Pelayanan mengalihkan fokus kita pada diri sendiri. Dari diri sendiri, saudara. Orang akan hilang kebahagiaan ketika dia hidup berfokus pada diri sendiri. Banyak masalah akan datang. Banyak. Saudara, tiba-tiba aduh ini begini. Semakin dilihat kok semakin banyak pergumulan. Semakin dilihat lagi diri sendiri, semakin terus saja lihat diri sendiri. Itu akan terus bermultiplikasi masalahnya. Tapi kalau kita belajar untuk berfokus pada Tuhan melalui melayani orang lain. Kuasa itu bekerja di dalam diri kita. Dan kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, kuasa apa? Ketika kita melayani orang lain. Melayani menambah rasa percaya diri kita. Orang yang melayani itu membuat rasa keberhargaan dirinya itu lebih tinggi. Nggak nyangka ya, kemarin saya cuma ngomong gitu doang, ibu itu langsung sembuh. Nggak nyangka ya, saya cuma ngomong begitu doang, ada yang tersentuh. Yang paling sering adalah begini. Saya suka bikin makanan, saudara, kalau lagi libur. Tapi sekarang lagi nggak bikin. Jadi saya suka bikin makanan, nasi Hainam, apa segala macam lah ya. Saya bikin. Tiba-tiba saya kirim aja ke si A. Ih pastor, baru pikir nasi Hainam datang. Padahal saya masak sekalian buat saya makan. Ada yang satu kali bilang begini. Aduh, lagi pengen yang manis, telepon datang. Sedikit yang kita bisa lakukan, saudara. Ternyata telepon yang modalnya cuma murah meriah bisa memberkati banyak orang. Saya pernah sehari bikin 144 biji telepon, saudara. Pas lagi pandemik pada waktu itu. Lebih mahal ongkos kirimnya ke rumah jemaat daripada teleponnya. Tapi gak apa-apa, saya senang. Dari pagi jam 8 saya berdiri sampai jam 4 sore, saudara-saudara. Bikin telepon. Rupanya ilmu telepon bisa jadi berkat, cuma sedikit ilmunya itu. Dulu waktu kecil sering jualan, mama saya bikin saya jualan. Rupanya keberhargaan diri itu datang ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Ternyata saya bermanfaat, ternyata saya bisa berdampak, ternyata saya masih berguna ya. Melayani menambah percaya diri kita. Melayani membuat hidup bahagia. Saya suka dengan Joyce Meyers ketika dia khotbahkan tentang pelayanan. Dia bilang, Yesus itu tinggal di dalam kita. Yesus tinggal di dalam kita. Dan dia senang ketika kita melayani orang lain. Karena itu perintahnya. Kan dia bilang, kalau kamu melakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu sama juga melakukan untuk aku. Ketika Yesus yang tinggal di dalam kita senang, hidup kita akan ikut senang, saudara-saudara. Itu yang disampaikan.
Bagaimanapun kita memperlakukan orang lain, Yesus menanggapinya itu untuk dia. Selfish people cannot be happy. Ada sebuah kutipan tulisan psikolog yang saya baca kemarin dan sangat memberkati saya. Dia bilang begini, saat Anda membantu orang lain yang membutuhkan, sistem mesolimbik bagian otak yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan bahagia menjadi aktif. Ini melepaskan neurotransmitter dan hormon yang membuat Anda menjadi nyaman. Jadi kalau mau bahagia, mari melayani. Amin. Yang terakhir saudara-saudara. Ada kuasa apa dalam melayani orang lain? Melayani membuat kita lebih kuat secara individu. Dan juga lebih sehat secara tubuh Kristus. Menjadi gereja yang kuat itu adalah mimpi Yesus. Ketika Yesus berkata kepada Petrus dalam Matius 16:18, dia katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus memimpikan sebuah gereja yang kuat. Dan gereja yang kuat itu bukan gereja yang diam, tapi gereja yang aktif. Karena seluruhnya bergerak, saudara-saudara. Sama dengan tubuh kita. Kalau semua bagian tubuh kita bergerak, makanya kenapa dokter selalu saranin berenang, sehat. Karena semua bagian bergerak. Saudara pernah lihat orang yang dipasung? Apa yang terjadi dengan kakinya setelah dibuka pasungnya? Lumpuh saudara-saudara, gak bisa jalan. Tangan yang jarang digunakan untuk bekerja, lama-lama kaku. Sama seperti olahraga dapat memperkuat otot-otot manusia, para anggota gereja dapat memperkuat tubuh Kristus dengan melatih otot-otot rohani. Kita melakukannya dengan cara melayani orang lain. Saudara, saya sangat diberkati bulan kemarin ada di sebuah conference dan dia katakan begini, Pastor Gerald Tan, Gembala Sidang Trinity Christian Center. Kamu adalah pemberian terbaik Tuhan untuk gereja lokalmu. Dengan semua karunia yang ada pada kita. Kita ada di tempat yang tepat. Karena dengan kehadiran kita Tuhan ingin memberkati gereja lokal ini. Dengan semua karunia yang ada pada diri saudara. Tuhan tidak mau kita berdiam diri. Tapi Tuhan mau kita melayani satu dengan yang lain. Karena dengan demikian gereja ini akan menjadi gereja yang kuat. Jangan takut kurang orang yang akan saudara layani karena sebentar lagi kita punya ekstensi. Kota Bogor sedang menantikan pelayanan tubuh Kristus dari GSJA Bethlehem. Oleh sebab itu jadikan Come on Bethlehem kali ini kesempatan di mana saudara-saudara kita semua bisa bersama-sama memperkuat tubuh Kristus, berdampak lebih luas dan akhirnya Tuhan akan dipermuliakan. Sudah diberkati pada hari ini? Saya mau tutup dengan ayat ini, Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau saudara perhatikan, Paulus mengaitkan antara hidup berdosa dengan melayani orang lain. Kenapa? Karena hidup yang berdosa dimaksudkan di situ adalah menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Dan itu adalah dosa. Mari kita hidup menjadi tubuh Kristus yang sesungguhnya ketika kita melayani satu dengan yang lain. Amin saudara. Mari datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara saudara sendiri. Berdoa kepada Dia. Berdoa kepada Dia. Tuhan terima kasih buat firman. Tuhan terima kasih karena Kau berbicara. Tuhan terima kasih karena Kau mengarahkan hatiku. Tuhan terima kasih karena Kau mengingatkan kami di akhir zaman ini. Supaya kami tetap hidup melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Untuk perjamuan kudus pada kesempatan ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau.
Terpujilah Engkau. Sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, dan mata yang tertutup dan hati yang terbuka kepada Tuhan, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara kita yang pernah terluka, dan itu membuat saudara menarik diri dari melayani tubuh Kristus? Saudara terluka dengan pimpinan, saudara terluka dengan organisasi, terluka dengan cara bicara atau apa saja, atau perlakuan yang mungkin tidak disengaja. Saudara terluka dengan itu dan saudara menarik diri dan katakan enggak, udah cukup, enggak mau pelayanan lagi. Biar firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Tuhan enggak mau kita sakit, saudara-saudara. Tuhan enggak mau kita sakit karena tidak melayani itu bisa membuat kita sakit. Amin. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara yang merasakan itu, saya ingin berdoa sebentar sebelum kita mengambil dalam perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada dimanapun saudara berada, angkat tangan saudara dan kita ingin berdoa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Ada banyak hal yang terjadi yang tanpa kami sadari. Alam bawah sadar kami, mungkin kami terluka dan membuat kami menarik diri dari komunitas anak-anak Tuhan untuk melayani. Padahal kami tahu kami bisa berkontribusi. Kami tahu, menyadari. Dan musuh menggunakan itu untuk menahan kami melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan Tuhan terjadi hari ini. Pengampunan Tuhan terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan kami. Ketika firman disampaikan, kami menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang sudah punya anggur, saudara yang sudah punya roti dan anggur di tangan, mari kita nyanyikan pujian ini. Sudah lama banget lagu ini, tetapi biar ini mengingatkan kepada kita, Yesus datang untuk melayani. Demikian juga saya ada di gereja ini untuk melayani, membuat kehidupan orang lebih baik lagi. Amin. Saudara mau nyanyikan pujian ini? Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Layani lebih sungguh. Dia sudah menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Sekali lagi katakan, melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani. Amin. Lebih sungguh. Terima kasih Yesus buat pelayananmu yang sempurna. Melayani lebih sungguh. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan air anggur ini adalah peringatan akan pengorbanan Yesus yang datang untuk melayani. Biar ini juga menjadi komitmen kita bersama. Sebelum kita ambil bagian, saudara boleh baca ayat-ayat yang saudara dapat di dalam roti saudara. Ayat saya adalah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Dengan memegang roti dan mengangkatnya, kami berterima kasih Tuhan. Teladan sempurna dalam melayani. Kami ingin mencontoh kehidupan Tuhan. Kami ingin meneladani bagaimana Engkau melayani. Bagaimana Engkau bersikap Tuhan. Terutama dalam hal melayani orang lain. Tanpa pandang bulu.
Dan inilah kami murid-murid Kristus. Kami siap untuk melayani Engkau. Kami siap untuk melayani jiwa-jiwa yang merupakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Berkati seluruh Bethlehemer. Terima kasih buat roti yang ada di tangan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau luar biasa yang sudah mengorbankan dirimu menggantikan kami. Yang seharusnya kami orang-orang yang dihukum. Tapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau membiarkan, menyerahkan dirimu tergantung di atas kayu salib menggantikan kami. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan kepada firman-Mu. Dan kami mau belajar untuk melayani seperti Engkau datang melayani. Kami percaya kepada firman-Mu bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jasmani kami, rohani kami, jiwa kami sempurna disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami juga percaya bahwa oleh darah-Mu seluruh kehidupan kami telah disucikan. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan kami hari yang baru, masa depan yang baru. Engkau telah melupakan apa yang ada di belakang kami sejauh timur dari barat. Engkau telah melemparkan setiap dosa-dosa kami dan kami hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Sungguh nyata kasih dan pengorbanan-Mu atas kehidupan kami. Berkatilah dan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua yang mendengarkan. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sehingga pada akhirnya ketika kami bertemu muka dengan Engkau, Tuhan Engkau akan berkata, sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin.